Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Faruk Robani dari kelas 2A D4 Teknik Informatika dengan NIM 231524028. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas besar kelompok kami, kelompok yang diketuai oleh Reki, dengan topiknya yaitu pembuatan game dengan menerapkan paradigma object oriented dan event driven. Aplikasi yang kami buat adalah sebuah game berjudul Fish Frenzy. Game ini dikembangkan menggunakan game engine Unity dan dirancang dengan mengaplikasikan paradigma object oriented dan event driven. Dalam game ini, pemain diharuskan menangkap ikan untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan bersaing dengan pemain lain. Untuk memainkan mode game ini, pemain dapat memilih antara mode single player, yaitu 1 pemain manusia dan 3 bot, atau co-op multiplayer dengan 2 pemain manusia dan 2 bot. Adapun fitur utama dari aplikasi ini yaitu yang pertama, terdapat panel interaktif untuk pengaturan musik, exit game, dan pengaturan mode pemain. Fitur selanjutnya yaitu kontrol karakter menggunakan tombol WASD pada keyboard untuk pemain pertama dan tombol panah untuk pemain kedua. Lalu adanya pemain bot yang bergerak secara otomatis untuk menangkap ikan. Kemudian ada berbagai jenis ikan, yaitu ikan kecil, ikan besar, ikan emas yang memberikan poin paling besar, dan ikan beracun yang mengurangi poin pemain jika ditangkap. Dan yang terakhir, terdapat timer permainan selama 60 detik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana game ini menerapkan prinsip-prinsip dalam bahasa pemrograman. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, game ini menerapkan paradigma object oriented dan event driven. Paradigma utamanya adalah object oriented programming atau OOP. Paradigma ini digunakan untuk membagi logika game ke dalam beberapa kelas yang spesifik sesuai tanggung jawabnya. Setiap objek dalam game diimplementasikan menggunakan kelas yang memiliki atribut serta metode yang sesuai dengan fungsinya. Contoh penerapannya bisa kita lihat pada objek ikan-ikan ini yang merupakan instansiasi dari kelas Fish Controller yang menerapkan prinsip enkapsulasi pada OOP. Kelas ini bertujuan untuk mengelola logika ikan, seperti gerakan menuju posisi acak dalam area terbatas yang telah ditentukan. Pada kelas ini terdapat atribut yaitu point value, speed, area limit, dan target position. Lalu ada getter dan setter untuk point value, dan ada metode-metode seperti start, update, movies, dan set random target position. Kelas atribut, getter, setter, dan metode ini merupakan komponen utama yang membentuk struktur OOP. Lalu alasan kenapa kami memilih paradigma OOP dalam game ini, yaitu yang pertama adalah karena game engine yang kami gunakan untuk membuat game ini, yaitu Unity, sangat mendukung paradigma OOP. Komponen-komponen dalam Unity seperti script, objek, dan prefab dirancang untuk diimplementasikan menggunakan pendekatan berbasis kelas. Lalu alasan lainnya yaitu karena keunggulan dari OOP itu sendiri, antara lain modularitas, dengan pembagian logika game ke dalam kelas yang jelas dan sesuai tanggung jawabnya sehingga membuat kode lebih mudah dibaca dan di-maintenance. Lalu reusabilitas kode, jadi kelas dapat digunakan kembali di bagian lain game. Contohnya pada kelas Fish Controller yang dapat digunakan untuk semua jenis ikan, hanya dengan mengganti nilai properti point value. Dan dengan menggunakan paradigma OOP ini, struktur kode dan logika pada game ini menjadi lebih terorganisir. Dalam pembuatan game, paradigma OOP saja tidak cukup, kita perlu paradigma kedua yaitu event driven. Jika objek oriented digunakan untuk merancang dan mengorganisasi struktur dan logika game, maka event driven digunakan untuk menjalankan mekanisme interaktif dan menangani aksi dalam game seperti input pemain dan interaksi objek, misalnya menangkap ikan dan interaksi UI. Contoh penerapan kodenya bisa kita lihat pada kelas player controller. Di sini terdapat metode on trigger enter 2D, yaitu event yang akan terpicu ketika objek pemain bertabrakan atau menyentuh dengan objek ikan dan area penyimpanan. Contoh lainnya pada tombol UI dengan event on click untuk memicu metode show pop-up, hide pop-up, atau pindah scene. Lalu alasan kenapa kami memilih paradigma event driven dalam pembuatan game ini, yaitu yang pertama adalah karena Unity mendukung paradigma event driven dengan banyaknya event bawaan dari Unity seperti on trigger enter 2D, on mouse down, on click, dan lain-lain. Sehingga kami dapat menerapkan paradigma ini secara langsung tanpa perlu membangun mekanisme event secara manual. Selanjutnya, karena paradigma ini sangat cocok dalam pembuatan game karena melibatkan aksi pemain secara real time, sesuai dengan keunggulan dari event driven yaitu meningkatkan interaktivitas dan responsivitas. Jadi dengan event driven, game dapat merespons kejadian atau aksi tertentu secara langsung, otomatis, dan cepat tanpa perlu menggunakan polling manual, yang malah bisa menambah beban pada performa game. Kesimpulannya, object oriented adalah fondasi, sedangkan event driven adalah mesin penggerak. Kedua paradigma ini tidak dapat dipisahkan dalam pembuatan game yang interaktif. Dalam pengembangan game ini,
kami memastikan penggunaan tipe data yang tepat sesuai dengan kebutuhan aplikasi untuk mengoptimalkan efisiensi dan menghindari penggunaan memori yang berlebihan. Contohnya bisa kita lihat pada properti dalam kelas FishController. Point value menggunakan tipe data integer karena nilai poin tidak membutuhkan presisi desimal. Lalu, speed menggunakan tipe data float untuk mendukung perhitungan perpindahan yang lebih presisi. Berbicara mengenai type safety atau keamanan tipe, kami juga menerapkan upaya pencegahan kesalahan tipe data untuk memastikan data diproses sesuai tipe yang diharapkan dan mencegah kesalahan seperti operasi aritmatika pada string atau akses atribut yang tidak valid. Beberapa upaya yang kami lakukan yaitu yang pertama adalah validasi input. Contohnya pada kelas FishSpawner yang memastikan bahwa FishPrefab tidak null sebelum dibuat instansiasinya sehingga mencegah runtime error akibat objek null. Lalu kami juga melakukan validasi batasan data. Contohnya pada setter point value pada FishController. Dengan fungsi max ini nilai dari point value dipastikan tidak negatif. Selanjutnya kami juga memanfaatkan penggunaan generics pada beberapa komponen untuk menjaga fleksibilitas dan keamanan tipe data. Salah satu contoh penerapannya bisa kita lihat pada kelas FishSpawner. Dalam kelas ini terdapat beberapa atribut dengan tipe GameObject. GameObject ini adalah sebagai tipe generik, sehingga berbagai jenis objek ikan yang disimpan dalam prefab ini bisa dikelola oleh satu metode yang sama tanpa membedakan setiap jenisnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan data untuk berbagai jenis ikan, tetapi juga menghindari redundansi dalam pembuatan metode. Dan upaya terakhir kami yaitu casting untuk memastikan objek yang akan dimanipulasi sesuai dengan tipe data yang diharapkan. Contohnya bisa kita lihat pada kelas PlayerController. Casting ini memeriksa apakah komponen FishController ada pada objek capture fish atau tidak. Jika FishController tidak ditemukan pada objek tersebut, maka variabel fish akan bernilai 0 dan tidak akan mengakses atribut atau metode dari FishController. Pada contoh ini yaitu point value, sehingga mencegah runtime error dan null reference exception karena ada pengecekan variabel fish tidak null. Untuk menjaga integritas data, kami menerapkan prinsip enkapsulasi dengan penggunaan access modifier. Access modifier adalah keyword dalam OOP yang digunakan untuk menentukan tingkat visibilitas dan aksesibilitas anggota kelas seperti atribut, metode, atau kelas itu sendiri. Contoh penggunanya pada abstrak kelas PlayerController yang memiliki access modifier public, lalu di dalamnya terdapat beberapa atribut dengan akses public dan protected. Protected ini artinya hanya bisa diakses dalam kelas itu sendiri atau subkelasnya. Contoh lain pada kelas FishController, di sini terdapat atribut point value dengan akses private, artinya atribut ini hanya dapat diakses dalam kelas ini. Namun dengan adanya getter dan setter ini, kita bisa mengaksesnya dari kelas lain. Kita lihat pada kelas PlayerController. Di sini terdapat pemanggilan getter point value. Objek fish ini tidak langsung mengakses atribut point value, tetapi melalui getter point value. Ada perbedaan antara metode dengan atributnya. Atribut point value ini menggunakan gaya penamaan CamelCase, sedangkan metode getter dan setternya menggunakan PascalCase. Penerapan prinsip enkapsulasi ini memberikan beberapa manfaat. Yang pertama yaitu memberikan keamanan data dengan mengatur visibilitas atribut menggunakan access modifier seperti private yang akan melindungi atribut atau data internal kelas dari manipulasi langsung yang tidak semestinya, karena untuk aksesnya hanya melalui metode getter dan setter. Lalu enkapsulasi ini juga memberikan fleksibilitas. Misalnya jika aturan baru diterapkan pada atribut point value, kita hanya perlu mengubah logika dalam setter tanpa perlu mengubah semua kode yang memanggil atribut ini. Dalam pengembangan game ini, kami menerapkan prinsip modularitas untuk memastikan struktur aplikasi yang terorganisir dengan baik. Prinsip ini diterapkan dengan membagi kode ke dalam beberapa modul, fungsi, atau kelas yang memiliki tanggung jawab spesifik. Pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan dan kemudahan pemeliharaan. Strukturnya bisa kita lihat di sini. Setiap kelas ini memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya PlayerController untuk mengatur logika kontrol pemain, sedangkan FishController untuk logika ikan. Dengan modularitas juga memungkinkan kita untuk menggunakan kembali modul di berbagai bagian aplikasi. Contohnya pada FishController yang dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan. Kita hanya perlu mengubah nilai point value dan speednya. Khususnya dalam bahasa C#, kami mengikuti aturan penamaan yang direkomendasikan dan menerapkannya secara konsisten di seluruh kode. Dalam kode ini, penamaan variabel menggunakan CamelCase,
Sementara untuk penamaan metode dan kelas menggunakan Pascal Case. Selain itu, kami juga menambahkan beberapa komentar untuk memberikan penjelasan singkat pada bagian-bagian yang rumit atau penting. Kami juga menata kode dengan rapih menggunakan indentasi yang konsisten untuk menandai hierarki kode, sehingga tampak lebih terstruktur, rapi, dan mudah dibaca. Setiap kelas juga diletakkan di file terpisah untuk menjaga struktur kode tetap bersih dan modular. Selanjutnya, setiap bagian kode dalam kelas diletakkan secara konsisten. Misalnya, atribut disimpan di bagian atas kelas, lalu diikuti oleh metode-metode yang sesuai. Salah satu penerapan abstraksi dalam game ini adalah pada abstrak kelas player controller yang mendefinisikan perilaku dasar untuk semua tipe pemain dalam game, baik itu pemain manusia maupun bot. Kelas ini tidak dapat langsung diinstansiasi menjadi objek, melainkan digunakan sebagai fondasi oleh kelas-kelas turunannya, sehingga kelas turunannya tidak perlu mendefinisikan ulang perilaku dasar. Dalam abstrak kelas ini terdapat handle input sebagai metode abstrak. Artinya, setiap kelas turunan dari player controller harus mengimplementasikan logika input mereka sendiri. Contohnya dapat kita lihat pada kelas turunannya, yaitu MoveBot. Kelas ini mengimplementasikan metode handle input untuk menangani input khusus bagi bot seperti menuju ikan terdekat dan menyimpannya di area penyimpanan. Demikian juga untuk kelas turunan player controller lainnya seperti MoveWSD dan MoveArrow yang mengatur pergerakan pemain berdasarkan input dari tombol WSD atau arrow keys. Dengan menerapkan abstraksi pada kelas player controller, kita menyembunyikan detail implementasi yang tidak perlu dipikirkan oleh kelas turunannya. Kelas player controller menyediakan implementasi dasar untuk pergerakan dan pembaruan skor, sehingga kelas-kelas lain cukup fokus pada tugas spesifik mereka, seperti menangani input pergerakan pemain atau pergerakan bot menuju ikan. Kami menerapkan teknik penanganan kesalahan seperti pengecekan kondisi. Contohnya bisa kita lihat pada kode fish spawner. Di sini kami melakukan penanganan kesalahan dengan pengecekan null. Ada banyak situasi di mana objek bisa saja bernilai null. Salah satunya adalah saat spawner ikan mencoba untuk membuat ikan baru. Pada bagian ini, kode memeriksa apakah fish prefab nilainya null atau tidak sebelum mencoba untuk membuat ikan baru. Jika null, maka akan tampil peringatan di konsol. Hal ini mencegah crash yang tidak diinginkan. Mungkin segitu saja pemaparan dan penjelasan mengenai hasil tugas besar kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.